Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nova Dwi Ardiansyah, mahasiswa Prodi Gizi Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan uji praktikum identifikasi protein sederhana serta pengendapan dan kelarutan protein pada beberapa bahan makanan. Nah, bagaimana caranya? Mari kita lihat videonya. Untuk alatnya, saya menggunakan kertas HVS, ballpoint, gunting, sendok teh, korek api, isolatif, lilin, kertas label, gelas transparan yang seragam, serta piring-piring kecil. Dan apabila dibutuhkan, bisa menggunakan kipas angin. Kemudian untuk bahan-bahannya, di sini menggunakan tepung terigu yang sudah diberi sedikit air sehingga menjadi pasta. Kemudian ada kuning telur, ada pasta keju, ada susu bubuk, beri sedikit air biar menjadi pasta, ada putih telur, ada sari buah jeruk, ada cuka, ada sabun cuci piring, ada air mineral, dan juga ada garam dapur. Dalam kegiatan 1 uji aroma protein, langkah yang pertama yaitu siapkan kertas HVS, potong kertas menjadi 6 bagian, dan beri label pada masing-masing potongan dengan nama bahan uji. Satu potongan kertas untuk satu label jenis bahan uji. Kemudian, oleskan secara merata kuning telur pada potongan kertas berlabel kuning telur. Lalu, oleskan secara merata putih telur pada potongan kertas berlabel putih telur. Selanjutnya, oleskan secara merata susu bubuk yang sudah diberi air sehingga sudah menjadi pasta pada potongan kertas berlabel susu bubuk. Lalu, oleskan secara merata tepung terigu yang sudah diberi sedikit air sehingga sudah menjadi pasta pada potongan kertas berlabel tepung terigu. Oleskan secara merata pasta keju pada potongan kertas berlabel pasta keju. Selanjutnya, oleskan secara merata sari buah jeruk pada potongan kertas berlabel sari buah jeruk. Langkah yang selanjutnya yaitu mengeringkan olesan bahan makanan tadi dengan menggunakan kipas angin. Keringkan olesan kuning telur hingga kering. Kemudian, keringkan pula olesan putih telur dengan kipas angin. Keringkan pula olesan susu bubuk dengan kipas angin. Keringkan pula olesan tepung terigu dengan kipas angin. Keringkan pula olesan pasta keju menggunakan kipas angin. Dan juga keringkan olesan sari buah jeruk menggunakan kipas angin. Langkah selanjutnya yaitu membaui kertas yang sudah dikering anginkan
dari setiap kertas yang sudah diolesi tadi, dan juga bandingkan dengan satu kertas sebagai kontrol yang tidak diolesi dengan bahan uji. Ini kertas kontrol bersih, baunya biasa seperti kertas. Ini kertas yang kuning telur, baunya amis. Untuk kertas putih telur, baunya amis. Untuk kertas yang berlabel sari buah jeruk, baunya seperti buah jeruk. Untuk kertas yang berlabel tepung terigu, baunya seperti tepung terigu. Untuk kertas yang berlabel pasta keju, mempunyai bau yang sama seperti bau keju. Dan pada kertas yang berlabel susu bubuk, baunya seperti susu coklat. Langkah yang selanjutnya yaitu membakar kertas bahan uji dengan api dari lilin. Nyalakan lilin. Yang pertama, saya menggunakan kertas yang tidak diolesi apa-apa sebagai kontrol. Ya, dari proses pembakaran kertas kontrol ini baunya bau kosong. Kemudian ada sambal kuning telur. Pada saat dibakar muncul suara bungkus-bungkus, dan baunya pun timbul aroma yang sangat khas seperti wangi dari pembakaran kuning telur. Kemudian untuk sambal putih telur, aromanya khas, seperti ada aroma gurih sama seperti pada pembakaran kuning telur. Kemudian pada sambal sari buah jeruk, menurut saya ini tidak terlalu wangi, tapi ada sedikit aroma khas, tapi tidak terlalu. Mungkin karena kandungan protein dari buah jeruk ini sangat sedikit. Kemudian pada kertas tepung terigu, ada aroma yang cukup khas dari hasil pembakaran tepung terigu. Kemudian pada pasta keju, timbul gelembung pada saat pembakaran dan menghasilkan bau yang sangat wangi, sangat khas. Kemudian pada sampel susu bubuk, jadi gelembung pada saat pembakaran. Juga menimbulkan aroma yang cukup khas dari pembakaran susu bubuk ini. Pembakaran pada kertas kontrol mempunyai aroma yang gosong, sedangkan kertas yang lainnya mempunyai aroma yang khas, tetapi pada kertas sari buah jeruk tidak terlalu khas. Untuk kegiatan yang kedua yaitu uji pengendapan dan kelarutan protein.
Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, siapkan bahan uji 1 dengan mencampurkan putih telur, jadi sebutir telur dengan 1 gelas air mineral. Aduk secara merata sebanyak 20 kali atukan. Langkah yang selanjutnya yaitu menyiapkan 4 buah gelas transparan dan diberi label 1A, 1B, 1C, dan 1D. Lalu isikan bahan uji 1 ke setiap gelas sebanyak 10 sendok teh tiap gelas. Lalu amati bahan uji sebelum mendapat perlakuan. Langkah yang selanjutnya yaitu tambahkan air garam ke dalam gelas A dan aduklah secara merata. Ini adalah air garam dengan perbandingan 1:20. Baik, langkah yang selanjutnya yaitu mengamati bahan uji setelah diaduk. Bisa kita amati bahwa pada saat tadi sebelum diaduk banyak endapan dari putih telur. Setelah diaduk, endapan dari putih telur tersebut larut ke dalam larutan garam ya teman-teman. Kita coba bandingkan dengan gelas D yang kita gunakan sebagai kontrol. Pada gelas D terdapat endapan putih telur, sedangkan pada gelas A putih telur sudah benar-benar larut ke dalam larutan garam ya teman-teman. Baik, langkah yang selanjutnya yaitu menambahkan cuka atau jeruk atau air jeruk nipis ke dalam gelas 1B. Di sini saya menggunakan cuka. Setelah itu, aduklah secara merata. Setelah itu, amati bahan uji setelah diaduk secara merata. Di sini terlihat ada endapan atau gumpalan dari putih telur tadi, di mana dapat dikatakan bahwa putih telur atau protein tidak larut di dalam air cuka. Kita bandingkan dengan gelas 1B. Di sini sama ya teman-teman, tidak larut, artinya masih sama-sama menggumpal dan juga mengendap.
Baik, selanjutnya yaitu menambahkan larutan sabun cuci piring cair ke dalam gelas 1C. Sebelumnya, larutan sabun cuci piring cair ini mengandung perbandingan 1:10. Kemudian aduk hingga merata. Ini mengandung banyak busa ya, mungkin karena saya terlalu banyak menambahkan sabunnya sehingga agak sulit untuk diamati. Oke, selanjutnya kita amati bahan uji yang sudah diaduk. Di sini terlihat ya teman-teman bahwa ada endapan dari telur. Di sini bisa kita bandingkan dengan gelas 1B yang digunakan sebagai kontrol. Ini ada endapan ya teman-teman, atau gumpalan dari putih telur tadi, yang mana artinya protein yang terkandung dalam putih telur tidak dapat larut di dalam larutan sabun cuci piring cair. Jadi pada keempat gelas di sini hanya larutan pada gelas 1A, yang mana protein pada putih telur larut dalam larutan air garam. Sedangkan pada gelas 1B dan 1C tidak larut, yang mana sama seperti pada gelas 1D yang mana merupakan kontrol dari percobaan kali ini. Nah, percobaan selanjutnya yaitu dengan menggunakan kuning telur. Cara-caranya yaitu yang pertama, menyiapkan bahan uji 2 dan mencampurkan kuning telur dari sebutir telur dengan 1 gelas air mineral. Lalu aduk secara merata sebanyak 20 kali adukan. Langkah selanjutnya yaitu menyiapkan 4 buah gelas transparan dan beri label 2A, 2B, 2C, dan juga 2D. Kemudian isikan bahan uji 2 ke tiap gelas sebanyak 10 sendok teh tiap gelas. Amati bahan uji sebelum mendapat perlakuan. Selanjutnya, tambahkan air garam ke gelas 2A dan aduklah secara merata.
Lalu amati bahan uji setelah diaduk. Pada gelas 2A di sini terlihat adanya perubahan pada larutan tersebut, di mana cairan ini menjadi tampak bening dan tidak ada endapan, yang mana kuning telur yang tadi sudah larut ke dalam larutan air garam. Kita bandingkan dengan yang sampel gelas D. Di sini pada sampel gelas D ada endapan ya teman-teman. Kita lihat sampel D ada endapan pada kuning telur, dan sampel A tidak ada endapan. Langkah yang selanjutnya yaitu menambahkan cuka ke dalam gelas 2B. Setelah itu aduklah hingga merata. Lalu amati perubahan pada bahan uji pada sampel 2B. Di sini, jadi pada sampel 2B ini untuk larutannya masih keruh, agak keruh, tapi sudah tidak ada endapan. Sudah tidak ada endapan, tapi air masih berwarna keruh atau agak sedikit jernih. Lalu yang selanjutnya yaitu menambahkan larutan sabun cuci piring cair ke dalam gelas 2C. Kemudian aduklah secara merata. Setelah itu amati bahan uji pada gelas 2C. Di sini warnanya sedikit agak berubah menjadi sedikit kehijauan, di mana larutannya keruh setengah bening ya teman-teman. Kita tidak ada endapan untuk gumpalan dalam cairan ini. Kita bandingkan dengan sampel 2D, di mana sampel 2D masih banyak endapan. Jadi pada bahan uji 2 ini, pada kelas 2A, warna berubah menjadi agak bening atau bisa dikatakan bening, dan sudah seluruhnya larut dan tidak nampak endapan lagi. Kemudian pada kelas 2B, warna yang berubah menjadi agak bening tetapi masih agak keruh juga, sudah tidak nampak endapan. Pada kelas 2C, warnanya berubah menjadi agak kehijauan dan sudah tidak terlalu nampak endapannya. Dan pada kelas 2B, endapan masih sangat banyak dan tidak larut maksimal. Video dari saya, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.